ada Estes. Tapi kita akan melihat di game yang kedua akan seperti apa nih dari draft ban and pick-nya. Yap, kalau begitu langsung saja menuju ke game yang kedua. Oke. Fanny, Joy dibuang, Glue, Arlot dilenyapkan juga. Blue Arlot dilenyapkan. Dan bahkan sekarang Fanny-nya masuk ke deretan band yang gak disentuh sama sekali loh di game sebelumnya. Vibe-nya enak banget ya mereka ya. Iya. Hunter. Karena itu yang tadi disebutin juga dari Brands bahkan. Mood, mentalitas, itu ngejaga stabilitas untuk mood itu susah loh. Ini yang benar-benar terjaga banget dari mereka. Mereka dengan bercanda kayak begitu tuh ya. Itulah bondingnya. Tahu be, keluarga ini loh. Sementara untuk sekarang, One dibuang. Apakah Cloud akan dibuang pula? Lalu mereka melepaskan beberapa hero di mana untuk EVOS Legends sekarang bisa mendapatkan 2 hero sekaligus. Berarti yang mikir keras sekarang adalah Alter Ego. Mereka hanya mendapatkan 1. Mau ngambil apa dulu? Apa? Valentina duluan. Atau mau nge-ban ke arah Valentina. Atau Farsha. Tapi kalau mereka nge-ban ke arah Valentina, takutnya di sebelah misalnya ngambil Faramis ataupun ngambil Estes nggak bisa di-copy. Nah, masih ada Farsha juga loh. Farsha tadi sempat di ban ke-3 sama EVOS. Tapi sekarang masih banyak banget opsi. Bakalkah nutup ke arah Farsha, tapi ternyata Estesnya yang ditutup. Berarti Digi ini masih ada kesempatan untuk Alter Ego pick. Tapi ada quote dari anti-match nih. Apa itu? Kalau playoff paling susah lawan Alter Ego, susah ditebak. Betul. Susah ditebak. Sementara sekarang first pick Estes dibuang loh. Iya, karena memang menyulitkan itu. Ini mancing nih kalau sampai Faramis nongol di sini. Sebelah Valentina udah ready. Tapi kalau menurut aku dengan Valentina sih. Iya. Karena kalau misalkan nanti pun dari EVOS mereka yang ngambil Diginya, itu masih ada IMU yang mempunyai time journey juga. Walaupun sebenarnya tipikalnya nanti fungsinya bakal berbeda ya. Dan ternyata Melisa. Iya, fungsinya bakal berbeda. Untuk biasanya dengan adanya Digi itu auto alarm bomnya yang diandalkan, bukan dari time journey-nya. Dan sekarang EVOS yang akan mengambil lagi. Valentina terbuka dengan begitu lebarnya. Kalau mereka sekarang mau ngambil Faramis, di sebelah yang akan menggunakan Valentinanya, dan bisa jadi itu pun mengcopy kembali. Ini tinggal copy-copyan, tinggal tunggu-tungguan aja atau gitu. Farsha. Atau Farsha juga ada masalahnya. Yang penting kalau menurut gua Valentina dulu. Sebelah mau ngambil format dari mid laner seperti apa, udah enak Valentinanya. Oke. Valentina. Dan juga lapu-lapu ternyata. Dan yes, Valentina. Karena dari Alter Ego mereka udah ngambil ke arah marksman-nya. Jadi nggak prioritasin Cloud dari Brands. Karena kita tahu juga Cloud dari Brands memang sering kali terrespect. Yap. Sementara untuk sekarang Cloud-nya harus kemungkinan besar akan diambil di pick yang ketiga nih. Kalau tidak, lenyaplah itu hero sudah. Pasti akan langsung di-ban dan 2 hero lagi. Ini sekarang menjadi keputusan yang cukup berat untuk Alter Ego. Mereka akan mengamankan hero apa? Mereka mau main pick-off kah? Main pick-off seperti hero seperti Natalia atau hero-hero crowd control, kemungkinan besar akan langsung diamankan. Dan ternyata itu adalah Digi. Oh, ini bakal ada 2 summoner. Ini adalah 2 hero yang kemarin sempat direspect juga sama Onyx. Digi Melisa selalu di-ban di game kedua dan ketiga. Dan sekarang Digi, Melisa, Faramis. Dalam satu sisi yang sama. Walaupun tadi yang udah disebut sama Pak Pulung juga, Valentina bisa nge-copy dari Altar. Tapi cuma satu. Cuma satu. Mau Altar apa mau Time Journey? Nah itu dia. Mau yang mana satu? Kalau untuk mengamankan ke arah satu hero dari crowd control lagi untuk pemain dari EVOS Legends, mereka kan emang benar-benar harus ngegocek ke arah Diginya. Iya kan? Kalau memang mereka mau nge-pick off atau memecah belah dari satu tim ini dan bisa menabrak ke belakang, Melisa akan menjadi tujuan banget. Dan benar, Cloud harus diambil. Yap, karena tadi nggak di-pick untuk di 2 awal. Karena udah ada Melisa juga dari Alter Ego. Dan sekarang Cloud sebelum nantinya masuk ke deretan band dari Alter Ego langsung diamankan untuk Brands. 2 hero terakhir dari masing-masing tim yang akan langsung ditutup di second phase banning. Melihat dari Alter Ego masih belum terlihat sosok jungler dan juga XP laner. Karena kalau udah kayak gini udah nggak ada flex pick. Benar. Udah kelihatan banget. Yep. Mid laner Faramis, Romer, Digi, god laner Melisa. Oke. Mungkin bakal mempersempit lagi untuk
EXP dan juga junglernya. Tapi masih banyak banget loh pilihan-pilihannya dan Akai yang ternyata Akai dibuang. Yap, ini mikir keras loh mereka. Mereka untuk alter ego susah banget untuk dihajar dengan hero-hero sisi. Mereka punya Digi. Tapi di Evo's Legend pintar adalah mereka juga berpikir Akai dibuang, hero-hero sisi yang bisa menabrak mereka itu juga harus dihilangkan. Yap. Kita udah punya hero yang bisa menabrak mereka tapi sulit. Ya udah sekarang hero-hero kayak gini yang bisa menabrak kita itu yang harus dihilangkan dan Lancelot. Lancelot. 2 kali ya karena Yap. kena ban dari Lancelot dari sisi alter ego. Tapi kita akan melihat jawaban satu hero terakhir yang akan dibuang dari Evo's Legends. Mungkinkah Martis lagi yang tadi juga performanya cukup gemilang? Ini tebel-tebel masih banyak juga. Masih banyak. Tapi bukan hanya sekedar tebel ya Atau teman-teman ya. Fredrin. Impactnya terhadap satu tim. Dan pilihannya adalah Minsitar. Karena sebenarnya kalau misalkan memang dari alter ego pakai Fredrin untuk di jungler juga itu enak banget untuk nantinya Cloud dengan Battle Mirror Rematch nabrak ke dalam tubuhnya. Itu kan sekali kena colok aja. Iya, langsung ada efek knock up-nya. Iya, kena tahun juga. Bener, bengong tuh si Cloud-nya di situ. Iya ilah katanya. Gue baru masuk juga. Wait, Punten gitu kan. punten slur. Oke, tapi Minsitar ternyata yang di-ban karena udah nggak ada imun dari sisi lagi. Udah nggak ada Digi untuk Evos kalau misalkan nantinya Minsitar muncul di tangan dari Kak Pai. Oke, dan ternyata adalah Franco. Franco dari Dreams yang memang mengerikan ya. Ya, Hooknya nancep. diarahin kemana ini ya mereka ini? Diarahin Untuk- Kadita lagi nggak sih? Iya, diarahin ke situ untuk pick off-nya. Kayaknya ya kan? Kadita lagi deh. Sulit juga sebenarnya. Karena balik lagi kalau misalkan emang pakai Kadita kurang banget dari sisi frontline. Iya, nge-trigger ke arah time journey bisa. Tapi selain dari lapu-lapu, mereka juga masih butuh badan lagi di depan. Kalau enggak untuk Cloud-nya akan seperti apa nanti jadinya? Yap, dan oke mungkin bakal ada jungler tank atau ya build tank dari entahlah itu fighter maupun tank itu sendiri. Tapi balik lagi, tugas dari jungler kan memang melakukan adanya farmingan dulu. Dan ternyata Hilda. Oke, Mendinai assassin guys. benar. Hilda. Kita lihat saja Hilda yang menjadi tugas untuk sapu bersih. Dia juga mau coba untuk ngepok ke arah Diginya. Iya, ke Pokara Digi walaupun mungkin nanti akan terganggu dengan adanya alarm bom dan juga reverse time. Tapi sebagus-bagusnya hal yang bisa kita lihat dengan adanya Hilda kayak begini ya. Dia bisa ngecek tiap rerumputan. Di dalam rumput dia tebel banget. Dan di dalam rumput lah bersemayam beberapa alarm bom itu. Mungkin akan ditaruh. Jadi juga bakal, Fredrin Yuzong tebel pisan. nah, dan dia juga bakal makan dari auto alarm bomnya Digi sih. Karena dia dalam rumput juga kan punya efek heal. Yap, Tapi yang akan menentukan jungler apa nih untuk tas. Martis kah? Martis bisa, karena memang head to headnya biasanya Fredrin ini sama Martis ya. Yap. Punya immune, bisa kontes juga. Karena Akai sekarang udah nggak ada. Dia mau tabrak-tabrak belakang dengan adanya assassin juga boleh sih. Link juga masih ada gitu loh. Walaupun sebenarnya dari Melissa punya go away ya. Iya, tapi setidaknya kan bisa memberikan gangguan-gangguan juga gitu loh. Nah. Untuk bisa membantu ataupun bisa mengusir, atau bisa menjauhkan. Dan sekarang yang akan diamankan adalah Link. Link itu sendiri yang diamankan. Oke, berarti bakal coba untuk ambil backline-nya, menghindari team fight besar. Dan mungkin split push metode yang akan dibawakan oleh Evo's Legends. Ya karena lagi dan lagi ya, mau diajak team fight, itu banyak banget loh penyelamatnya. Tapi Valentina akan pergi ke arah mana itu juga nantinya yang akan kita lihat bersama-sama di game yang kedua sesaat lagi. Akan segera kita mulai, entah ini nantinya menjadi 2-0 untuk Alter Ego. Atau akan menjadi 1-1 untuk Evo's Legends. Oke, dan ini dia. Kita akan langsung lihat di game yang kedua. Akan jadi seperti apa? 1-1 atau 2-0 nih J-Expo? Berapa? Berapa? Oke deh kalau begitu kita saksikan bersama-sama di Land of Down. Oke, dan langsung kita lihat game yang kedua. Akankah mendekatkan Alter Ego untuk tiket Grand Final atau bakal diperlama dengan perjuangan dari Evo's Legends? Tapi untuk saat ini yang bisa kita lihat juga dari kedua belah jungler
Mereka masing-masing mengamankan jungle masing-masing. Tapi lihat, Dreams yang mengganggu ke arah Sally Boy. Yap, Dan sementara dipaksa flick itu dia. Retri. Retri kepencet, Retri ketekan, iya benar. Oke, waktunya untuk memberikan gangguan-gangguan lanjutan dengan adanya gangguan yang diberikan oleh Hilda. Oke, tapi ada yang berbeda. Apa itu? Ternyata biasanya Rasi ini nge-babysit ke arah gold lane. Tapi Benar. ternyata tidak. Sekarang ke area XP-nya bersama Pai. Ini berubah aja ya statusnya ya. Iya. Kalau tadi di game yang pertama Yuzongnya Saikot, lapu-lapunya Pai. Ya. Sekarang Yuzongnya Pai, Saikotnya lapu-lapu. Ini mau saling tutor apa gimana nih? Saling tutor, hanya bergantian aja. Yap, buset dan Dreamnya terkena back Patrick. Pai! Dreams masuk lagi ke dalam rumputan, pinter banget. Dia tahu keadaannya sudah tidak baik-baik saja, dikejar. Hihi, hampir saja. Ya, dan ada efek heal up juga ya dari rumputan yang dilalui. Tapi dengan adanya pergerakan tersebut, efek terrifying-nya membuat dari Udil udah mulai kecicil. Dan kalian juga bisa nyicil diamond nih untuk bisa diskon 30%. Wow, untuk belinya. tas. Ada reverse time dan harus mengeluarkan ke arah Tempest of Blade-nya. Masih berhasil pergi dan kabur dari area tersebut, tapi ada sedikit kalkulasi yang mungkin tadi agak sedikit runtuh dan membuat dirinya jadi bingung di dalam area tersebut. Yap, agak sedikit bingung. Tapi lihat di arah bottom lane yang ternyata sekarang udah langsung aja dirotasikan dengan adanya kedua belah roamer. Kita bisa tahu dari Nino, oke, dari segi matchup lane-nya dia punya Muddles, dia punya Mass on You untuk memberikan teritori juga. Bahkan bukan cuma sekedar ngepok, bisa buka area rerumputan. Di sebelah kiri kah, di sebelah kanan kah. Tapi Branch juga di sini dia punya Battle Mirror Image, iya. Dia bisa kabur dengan cepat, tapi Turtle yang pertama. Oke, kita lihat tasnya melihat kejauhan. Dengan Divine Sword-nya, The Retribution agak sedikit miss, tapi Pai belum mendarat dan Dreams akankah dia menjadi satu korban pertama, tapi dengan adanya Girl Altar yang dikeluarkan oleh Hijume, selamatlah sudah Dreams dan masih ada kesempatan untuk pulang. Walaupun memang udah di-trigger juga ya dari Waduh. Girl Altar-nya, tapi di Details Prediction, Papulung versus everybody. Oke, let's see. Akan kita lihat seperti apa nantinya lagi pertempuran yang akan diberikan oleh masing-masing player. Tapi Sally Boy udah mulai maju ke bagian depan, ada Hijume, ada Dreams mencoba untuk menggetar dan juga ngepok ke arah beberapa player. Tapi untuk tasnya masih mendapatkan ke arah purple buff, ada satu Tempest of Blade ke atas langsung dikeluarkan. Tertinggal satu orang sendiri, Udilnya bisakah dia selamat? Karena sedikit lagi api tersisa, tapi langsung dikejar oleh Dream. Dreamnya akan bisa selamat pula, tapi tidak. Ada Hijume di area tersebut, tapi dengan adanya lagi Maya Sonia udah langsung dikeluarkan dan Branch mencoba untuk bisa memberikan damage di bagian belakang dengan satu blazing duet, tapi Branch tertangkap. Ada reverse time, dihajar lagi, terkena. Bagus. Alarm bom, banyak banget setupnya. Banget. Gimana caranya tadi dari Nino untuk bisa menghindari damage dengan go away, nggak ditabrak juga. Dan Dexternya, Battle Mirror Image-nya udah ditungguin sama Sally Boy. Ya kan? Ini kayak lu mau pulang. Bahkan Rasinya flicker Iya. untuk mengeluarkan reverse time. Itu lu pulang, teman lu di depan pagar gitu loh. Iya bener, dan ditungguin ya. Ayo kita pergi lagi gitu loh. Sementara untuk sekarang Hijume terbakar. Terbakar. Tapi di Wah, bottom lane. di bagian bawah Dreams lagi dan lagi. Dengan adanya reverse time, dengan adanya Mayas on You. Benar-benar ini mereka membuat siapapun pemain dari Post Legend tidak bergerak sama sekali. Sedikit lagi HP dari Melissa, tapi itu pun sulit digapai oleh Tas. Ya, dan untuk saat ini Alter Ego mereka berhasil untuk mengungguli, tapi Sally Boy yang satu level di atas dari Tas mencoba untuk mengejar dan bahkan mainnya udah lebih dari pekarangan rumahnya. Dia udah main ke area jungle dari Tasnya itu sendiri. Sementara sekarang di bagian atas Pai masih mengungguli dari sisi leveling dan lapu-lapu kembali tertinggal ataupun Saikot kembali tertinggal dari sisi levelingnya. Tas mengejar ketertinggalan dengan adanya orange buff di tempat yang berbeda. Sudah mulai berkumpul beberapa pemain dari EVOS. Karena purple buff ini akan sangat-sangat penting untuk pergerakan dari Tas itu sendiri. Oke, dan ternyata Tas memang masih punya retribution untuk bisa mengamankan purple buff. Yang kita tahu juga Lee memang dependen banget terhadap purple buff-nya. Tapi setup menuju ke arah turtle yang kedua sudah dilakukan oleh Alter Ego. Yap, sementara sekarang di bagian bawah dua hero sekaligus gagal untuk bisa mendapatkan Karanino dan udah ada bantuan lagi dari Udil yang memang hadir. Apakah mereka bisa mendapatkan poin kill? Tidak, mereka mundur kembali. Ya, mereka mencoba untuk bermain secara safety lagi ya, karena EVOS Legends mereka sekarang udah mulai tertekan dalam keadaan offense yang dilakukan oleh Alter Ego Esports, di mana semua lini itu udah mulai diunggulkan. Apalagi dari segi goldnya ini udah ke angka 2000. Ini dikit
tipis-tipis banget sama All Star Promo Diamond itu 1900. 1936 tipis saja bedanya. Tapi sekarang udah mulai jauh nih 3000 nih. Nah, Outer Turret di bawah sudah berhasil dihancurkan dan ada pergerakan bersama-sama yang dilakukan oleh beberapa player EVOS lainnya. Coba lihat, ada satu Battle Mirror Image udah ditaruh di bagian belakang, Bransnya udah mengamankan dari stack Ulti yang dia milikin. Dan beberapa pemain dari Alter Ego sudah mulai maju lagi bersama-sama berkumpul dengan Paramis dan juga Digi. Ini mah anteng banget teman-teman ya. Iyalah, in-game equipment by Dunia Games bisa kita intip juga. Memang Rasi di sini dengan Impure Rage yang dibawakan akan menuju ke arah Enchanted Talisman yang nantinya bakal spam banget dari auto-alarm bomb-nya. Ngepok tipis-tipis, tapi lihat Shelly Boy. Waduh, Drips ada dalam rumputan mencoba untuk bisa mengejar ke arah Udil. Dan Udil akankah dipaksa untuk bisa mengeluarkan ke altarnya? Tidak, Udilnya masih berhasil selamat. Tapi ada IMNU ya yang memang diambil dari ultimate yang dia milikin. Wow, Udil tapi sendirian mau Udil dan memaksakan dengan adanya sebuah altar yang harus dia keluarkan. Berarti next team fight tidak akan ada lagi. Tapi efek tauntnya tadi masuk ke dalam tubuh dari Jume. Udilnya mulai mendekat ke bagian terdepan dan ada outer turret lagi yang berhasil dihancurkan. Oke, dan itu cukup berani ya. Udil langsung nge-clear ke arah satu wave minion yang berjalan untuk mempertahankan outer turret di arah mid. Dan satu buah follow up dan backup dari Shelly Boy yang langsung bisa ngepanis Hijume dari arah belakang. Yap. Oke, untuk sekarang pemain yang dimiliki dari Alter Ego. Mereka udah mulai mendominasi dari tiap lini. Farmingan dimiliki oleh Nino juga udah fat banget, udah banyak banget. Udah level 9 juga dia meninggalkan Brass 2 level. Oke, ini udah terlihat ya gapnya 3.400 dan ini udah terlihat juga dari segi eliminasinya 5-1. 2 kali turtle yang diamankan oleh Alter Ego. Dan gimana mereka coba untuk dapetin objektif. Tapi Drips! Ditarik, dicicil, bocor halus. Oke, untuk sekarang tasnya, hey mau pergi ke arah mana tas? Diusir mundur bahkan untuk Pai udah bisa menyamakan levelingnya terhadap tas itu sendiri. Perfect turtle. XP loh, XP sama jungler sama. Shelly Boy menang 1 level. Iya, dan kita bisa lihat juga gimana cara mereka dapetin objektifnya. Udil yang coba untuk selalu ngepoking. Ngebuat dari Hijume harus mundur terus-menerus. Dreams yang sekarang udah secure terhadap sebuah Radiant Armor yang harusnya akan lebih sustain lagi untuk berada di depan. Tapi perbedaan atribut dengan keunggulan dari Mikael Alter Ego Esports membuat dari EVOS Legends kali ini harus berpikir kembali. Mereka harus main tarik ulur dulu. Karena kalau misalkan emang mau ngeladenin team fight, mau ngeladenin apa yang dilakukan Alter Ego dengan adanya pick off yang dilakukan, ini susah banget. Karena dari tadi kombinasi dengan adanya Nino dan Rasi, itu selalu bisa menciptakan sesuatu. Oke, ini bagus banget loh dari mid laner mereka. Rasi, Udil, ini 2 support yang emang benar-benar baik untuk 3 rekan lainnya. Dan Shelly Boy berusaha untuk maju ke bagian depan ini level 12 lawan level Dream digetok juga langsung mundur tuh. Iya, dipaksa untuk mundur juga dan bahkan Shelly Boy udah berani banget untuk nge-cut satu wave minion yang berada di tengah-tengah dari altar dan inner turret di arah tengah. Itu ada pengawalnya, lihat. EVOS Legends juga bisa mengusir mundur bahkan. Tapi Brans udah punya Golden Staff, kemungkinan DHS pun tadi udah berhasil dia buat. Sementara Dripsya! Itu terus-menerus terjadi kombinasi Rasi, Nino, Udil yang bareng-bareng. Karena yang akhirnya ngejalinan jauh ya Pai. Oke, sementara di tempatnya berbeda Pai. Mau mengejar ke arah atas kah? Tidak, masih dibiarkan begitu saja. Tapi di bagian atas, inner turretnya sudah kembali hilang. Dan sekarang baru menit ke-9 loh. EVOS diacak-acak, EVOS tidak dikasih main, EVOS kehilangan arahnya. Shelly Boy sibuk farming ke jungle. Yap. Dari Pai-nya sibuk untuk ngejalanin lane jauh. Rasi, Udil, Ninonya aktif banget untuk ngelakuin pick off. Dan ini berjalan sesuai dengan mungkin apa yang udah mereka persiapkan. Dan EVOS Legends, mereka seperti terhipnotis apa yang diberikan oleh Alter Ego. Ini bagus banget loh kombonya. Dilemparin Mayas on you, dilemparin Reaper's Time, lu mau pergi ke arah mana juga nggak bisa. Tapi lu ditembakin sama Mayas on you-nya. Di situ ada alarm bom pula, damage-nya double-double. Karena galau akhirnya. Magic damage masuk, physical damage masuk. Ya, dan dia pun masuk ke base-nya kembali. Karena dalam keadaan yang under dari EVOS Legends, mereka pasti belum mumpuni untuk bisa membuat item-item defense dari kedua belah attack tersebut. Atributnya juga pasti akan kalah, tapi mereka berusaha untuk maju ke bagian depan. Apakah mereka bisa? Untuk bisa memberikan kontes terhadap Lord ini, hanya saja kalau kita lihat dari minimap, agak sedikit sulit untuk pemain dari EVOS Legends bisa masuk ke dalam area defense yang dibangun oleh Alter Ego Esports. Tas? Weh, tertarik tas!
harus mengeluarkan Tempest of Blade-nya. Oke, padahal itu cuma Shadow Stampede doang yang dimana cooldown-nya nggak lebih lama daripada Tempest of Blade. Tapi memang harus dipaksa untuk keluar dan kalian juga pastinya bisa kayak Fasen tadi tuh. Langsung ngeluarin Tempest of Blade dengan device yang mumpuni yaitu Samsung Galaxy A series. Itu yang sedang digunakan oleh pemain-pemain kita yang ada di kursi panas di mejanya masing-masing. Oke, tapi ini dia real time win probability by Samsung Galaxy A34 dan juga A54 memang dipegang oleh Alter Ego. Yap, dan sekarang pertempurannya Rasinya berhasil langsung dihancurkan. Dan ini adalah kesempatan baik untuk EVOS Legend. Bisa langsung ngegas habis sekarang beberapa pemain akan ke pemain-pemain yang dimiliki oleh Alter Ego akan dikasih pulang. Tapi ternyata untuk kali ini Pai-nya masih sempat pulang karena ada pergerakan dari Cloud yang mencoba untuk bisa membuat sebuah dobrakan di arah yang berbeda. Tapi Lordnya ada di bagian atas. Mereka mencoba untuk terus masuk, apalagi ada Udil, ada Nino, ada Sally Boy dengan ada badan yang begitu tebal di bagian depan dan juga damage yang begitu mematikan di bagian belakang. Nino-nya terus memberikan attack speed yang begitu mengerikan dan ada satu korban kembali. Sally Boy, Udil dan juga Nino, 3 orang bekerja sama dan berhasil menghancurkan area defensif yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legend, di mana untuk Fasen juga mengeluarkan lagi ke arah satu Tempest of Blade-nya. Apakah dia akan berhasil untuk pergi dari tersebut? Tapi tempat yang berbeda, Psychot-nya mencoba untuk maju, tapi mereka semua masih bisa bertahan. Kombinasi 2 tarik. Shadow Stampede, Reverse Type. Follow up damage dari Nino yang sekarang memang Nino belum tumbang sama sekali. Dengan 9.000 yang diunggulkan, tapi lihat. Pai masuk. Wah. Ini dia Pai, waktunya kita mengaktifkan juga karena Inspire. Di mana untuk Sally Boy-nya ada di bagian depan. Ada pertempuran yang terjadi. Ada Ijume yang harus mundur pula. Sementara itu ada satu orang yang langsung tertarik dan itu adalah Dreams. Dreams-nya berhasil langsung dihilangkan dengan ada time journey pun di dalam tubuh dari Ijume. Tidak bisa menyelamatkan pergerakan siapapun dan juga Udil. Harus mundur kembali bersama dengan rekan-rekannya, tapi 3 best turret lenyap. Ini siapapun yang ada di depan langsung dimakan sih. Terlihat dari Dreams yang udah ke pick off 6 kali. Ya udah, yang kelihatan ya yang ditarik. Yep, mereka nggak mau ngasih waktu lama-lama loh untuk istirahat dari EVOS Legend. Digas lagi dengan wave selanjutnya, udah berbaris beberapa pemain dari Alter Ego untuk bisa menghancurkan ke arah kemenangan mereka yang kedua. Tapi satu lagi, Ijume lejak. Ada satu lagi pergerakan dari Blazing juga yang benar-benar langsung bisa ditangkap pula oleh pemain dari Alter Ego. Double kill didapatkan oleh Dino. Satu persatu double kill untuk Informania, tapi masih ada lagi Tempest of Blade yang akan dia selamat pergi dari tersebut. Tapi Udil mengambil 1 poin kill lagi yang akan membuat Nino Mediak sungguh tega, tapi mereka tetap memenangkan pertempurannya. Game kedua berhasil untuk diamankan kembali dari Alter Ego. Game yang cukup cepat di 12 menitnya. Kombinasi tarik-menarik, reverse time, shadow stampede, dan follow up yang diberikan oleh Nino berhasil untuk mempick off siapapun yang ada di depannya. Siapapun yang lewat dilahap, siapapun yang lewat ditangkap. Yang membuat akhirnya dari EVOS Legends, mereka setelah kehilangan sosok roamernya, udah gak ada bisa lagi untuk bisa buka map. Sehingga mereka di-press terus-menerus. Sulit banget, kita juga tadi mikir keras, ini apa? Apa combo untuk bisa menghancurkan pergerakan Digi dan juga Paramis ini? Digi bareng Melissa di dalam satu lane yang sama, tadi ada Cloud, emang sama-sama summoner. Yap. 3 hero ini summoner kan jatuhnya. Untuk dari Cloud-nya ada si Dexter, dari Melissa ada si Madel, sementara dari si Digi ada si Alarm Bomb-nya. Benar. Cuman tetap aja impact-nya loh